Selamat bertemu kembali siswa-siswiku kelas 11 IPS dalam sejarah peminatan. Dalam peminatan kali ini kita akan mempelajari tentang kerajaan-kerajaan Islam yang ada di wilayah Sumatera. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang kerajaan Samudra Pasai dan kerajaan Aceh. Pada materi ini adalah termasuk dalam kompetensi dasar 3.2 yang bisa kalian baca di situ tentang kerajaan maritim Indonesia pada masa Islam, di mana kita akan melihat bagaimana sistem pemerintahan, sosial, ekonomi, dan kebudayaannya. Kemudian kita juga dalam keterampilannya di situ akan mengerjakan bagaimana cara menganalisis tentang kerajaan-kerajaan maritim Indonesia pada masa Islam. Nah, ini adalah tentang peta kerajaan Islam di Sumatera, yaitu Kerajaan Samudra Pasai dengan Kerajaan Aceh. Bisa kalian lihat di situ dan kalian amati dengan. Nah, yang pertama kita akan membicarakan tentang Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai itu berkuasa pada tahun 1267 sampai 1521. Yang memerintah atau sebagai pendiri dari Kerajaan Samudra Pasai itu adalah Sultan Malik Al-Saleh atau yang dikenal dengan Murah Silu. Beliau merupakan keturunan Raja Perlak dari Malaysia. Kemudian pada masa kejayaan Kerajaan Samudra Pasai itu dialami pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Malik As-Sahir, di mana pada masa pemerintahannya ini Kerajaan Samudra Pasai itu mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam bidang perdagangan dan juga agama, yaitu di situ agama Islam. Dan dalam kehidupan sosialnya di situ, karena memiliki kesamaan dengan Mekah, maka daerahnya itu disebut dengan Serambi Mekah. Nah, sehingga banyak pedagang-pedagang, banyak orang-orang yang datang ke wilayah situ untuk memperdalam agama Islam, sehingga perdagangan dan agama Islam itu menyebabkan Kerajaan Samudra Pasai semakin banyak didatangi oleh orang-orang yang berasal dari luar wilayah Nusantara. Nah, kehancuran Kerajaan Samudra Pasai itu dialami pada masa pemerintahan Sultan Zainal Abidin, ya, atau Sultan Zain al-Abidin, ya, di mana pada waktu itu Kerajaan Samudra Pasai itu diserang oleh Portugis. Nah, yang ketiga di situ kita lihat tentang letak Kerajaan Samudra Pasai. Nah, letak Kerajaan Samudra Pasai itu ada di pantai muara Sungai Aceh, di mana di situ terdapat dua kota, yaitu Samudra dan Pasai. Samudra yang berada di daerah pedalaman dan Pasai itu berada di daerah pesisir. Nah, kedua kota tersebut masyarakatnya sudah masuk Islam, kemudian disatukan oleh Murah Silu yang masuk Islam berkat pertemuannya dengan Syekh Ismail, yaitu seorang utusan yang berasal dari Mekah. Nah, mengapa Kerajaan Samudra Pasai itu menjadi kerajaan yang sangat berkembang? Itu disebabkan karena yang pertama, letaknya strategis menjadi perdagangan internasional, di mana letaknya strategis ini dekat dengan Selat Malaka, di mana menjadi perdagangan internasional, yaitu antara Cina, India, Siam, Arab, dan Persia. Kemudian yang kedua itu adalah membina hubungan yang erat dengan Cina dan India. Nah, buktinya apa? Buktinya adanya seorang yang bernama Ibnu Battuta yang berasal dari India, dan juga adanya orang Cina yang datang ke wilayah Samudra Pasai, yaitu Laksamana Cheng Ho. Nah, mereka menuliskan
tentang kerajaan Samudra Pasai dan mengatakan bahwa di situ sudah berkembang adanya agama Islam. Yang ketiga itu adalah menghasilkan adanya rempah-rempah. Nah, rempah-rempah di sini seperti lada dan kemiri yang banyak diminati oleh orang-orang Eropa. Kemudian bagaimana kerajaan Samudra Pasai itu bisa mengalami keruntuhan. Nah, kerajaan Samudra Pasai itu bisa mengalami keruntuhan disebabkan karena adanya kerajaan Majapahit pada waktu itu ingin mengembangkan politik ekspansi atau perluasan wilayah. Nah, mereka melakukan perluasan wilayah sampai ke wilayah Sumatera, nah, kemudian melakukan penyerangan terhadap kerajaan Samudra Pasai. Kemudian yang kedua, pusat perdagangan kerajaan Samudra Pasai itu pindah ke Pulau Bintan dan Aceh Utara. Nah, ini menyebabkan kemudian berkurangnya orang-orang yang datang ke wilayah Samudra Pasai. Nah, akhirnya karena kekurangan tersebut, maka kerajaan Samudra Pasai ini berhasil ditaklukkan oleh kerajaan Aceh. Kemudian yang ketiga itu adanya serangan dari Portugis, ya, serangan Portugis karena Portugis ingin menguasai wilayah Nusantara pada waktu itu pada tahun 1511, di mana ingin mengambil rempah-rempah yang ada di wilayah Nusantara. Nah, untuk bisa masuk ke wilayah Nusantara itu mereka harus menguasai terlebih dahulu kerajaan yang ada di wilayah Selat Malaka. Yang keempat, di situ adalah tidak adanya pengganti dari Sultan Malik As-Sahir yang cakap atau yang pandai. Jadi setelah pengganti dari Sultan Malik As-Sahir itu tidak ada yang bisa memimpin seperti Sultan Malik As-Sahir. Nah, itulah kemudian mengapa kerajaan Samudra Pasai itu akhirnya mengalami keruntuhan. Nah, apa saja peninggalan-peninggalan dari kerajaan Samudra Pasai? Nah, peninggalan-peninggalan dari kerajaan Samudra Pasai bisa kita lihat di situ. Situ adalah yang pertama adanya lonceng Cakradonya. Itu merupakan lonceng tanda persahabatan, di mana Kaisar Yongle itu yang berasal dari Cina itu mengutus Laksamana Cheng Ho. Nah, untuk memberikan lonceng tersebut kepada raja di kerajaan Samudra Pasai. Kemudian yang kedua itu adalah nisan makam Sultan Malik As-Saleh yang merupakan raja pertama dari kerajaan Samudra Pasai. Nah, yang ketiga itu adalah jenis mata uang yang digunakan sebagai alat perdagangan di kerajaan Samudra Pasai, yaitu mata uang dirham. Mata uang dirham ini ada mata uang yang terbuat dari emas dan ada yang terbuat dari perak. Nah, kemudian yang keempat itu adalah hikayat raja-raja. Nah, hikayat raja-raja di sini menceritakan tentang Morasilu bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad yang kemudian mengislamkannya dan menjadi Sultan Pasai yang pertama dengan nama Malik Al-Saleh. Nah, yang kelima itu peninggalannya adalah stempel kerajaan. Nah, stempel kerajaan ini digunakan pada abad ke-9 Hijriah pada masa Sultan Muhammad Al-Malik As-Sahir. Nah, itulah beberapa peninggalan dari kerajaan Samudra Pasai. Nah, kemudian yang bagian yang kedua, kita akan melihat tentang kerajaan Aceh. Nah, kerajaan Aceh ini masih terletak juga di wilayah Sumatera, ya. Jadi di wilayah Sumatera itu berkuasa sekitar tahun 1507 sampai 1903 Masehi. Nah, di mana letaknya? Wilayah Aceh, kerajaan Aceh ini terletak di Kutaraja. Jadi itu letak kerajaan Aceh atau kerajaan Aceh Darussalam. Nah, siapa pemimpinnya?
Nah, pendirinya itu adalah Ali Muhayyad Shah. Sedangkan pada kerajaan Aceh ini mengalami masa kejayaan ketika dipimpin oleh rajanya bernama Sultan Iskandar Muda, seperti yang bisa kalian lihat di gambar tersebut. Nah, sedangkan raja yang mengalami kehancuran, menyebabkan kerajaan Aceh itu mengalami kehancuran ketika dipimpin oleh Sultan Daud Shah. Nah, bagaimana kondisi kesultanan? Nah, kondisi kesultanan di situ kita lihat kondisinya, kondisi dari sosial. Kondisi sosial masyarakat Aceh. Kondisi sosial masyarakat Aceh itu terdiri dari dua. Ada yang berasal dari Tengku, ada yang diberi nama dengan Teuku. Tengku itu adalah untuk gelar ulama, sedangkan Teuku itu adalah untuk gelar bangsawan. Jadi ada dua golongan dalam masyarakat Aceh. Nah, kondisi ekonominya bagaimana? Kondisi ekonomi Kesultanan Aceh itu adalah rempah-rempah dan bahan tambang. Nah, di situ jenis-jenis barang dagangannya antara lain adalah emas, beras, perak, tekstil, porselen, dan minyak wangi. Sedangkan rempah-rempah dan bahan tambangnya itu adalah lada, timah yang sangat melimpah di Semenanjung Malaya. Nah, kondisi kebudayaannya bagaimana? Nah, kondisi kebudayaannya itu banyaknya menghasilkan karya-karya sastra seperti Hamzah Fansuri. Ya, jadi yang terkenal itu adalah Hamzah Fansuri dengan beberapa karya-karya sastranya itu pada masa pemerintahan Iskandar Muda. Nah, jadi kalian bisa lihat di situ beberapa peninggalan-peninggalan dari masa kerajaan Aceh. Yang pertama di situ adalah makam, itu makam dari raja kerajaan Aceh yang paling terkenal yaitu Sultan Iskandar Muda yang terdapat di Kelurahan Peniti, Kecamatan Baitur Rahman, Banda Aceh. Jadi di situ terdapat ukiran pahatan kaligrafi pada batu nisannya. Kemudian yang kedua itu ada Hikayat Perang Sabi. Itu karya sastra Aceh yang berupa hikayat membicarakan tentang jihad. Ya, jadi menghidupkan semangat juang rakyat Aceh untuk mengusir penjajah. Kemudian yang ketiga itu adalah Meriam Kesultanan Aceh. Itu pada masa Sultan Salim II dari Turki Utsmani. Jadi mereka mengirim beberapa orang teknisi dari Turki ke Aceh supaya masyarakat Aceh itu bisa membuat sendiri atau memproduksi sendiri meriamnya itu dari kuningan. Nah, itulah yang digunakan untuk mempertahankan Aceh dari serangan penjajah. Nah, yang terakhir itu adalah Benteng Indrapatra. Ini setelah kerajaan Hindu muncul kerajaan Islam, pada masa ini benteng ini masih digunakan sebagai tempat pertahanan melawan Portugis, di mana Sultan Iskandar Muda itu memberi tugas pada Laksamana Malahayati. Jadi Laksamana Malahayati ini merupakan laksamana perempuan pertama di dunia yang memimpin pasukan di wilayah pertahanan Aceh. Nah, itulah tentang kerajaan. Nah, semoga dengan pembelajaran tentang kerajaan yang ada di wilayah Sumatera bisa menambah pengetahuan kalian dan bisa kalian pelajari dengan lebih baik lagi di dalam pertemuan Google Meet. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak pembelajaran ini dengan baik. Sampai bertemu di lain waktu. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk selalu berdoa.